kelurahan, bukan beberapa sih ya, tapi seluruh kelurahan ini akan melaksanakan pesta ya, pesta kebersamaan dengan meminum kopi ya, dan menikmati kue teripang ya, kue yang menjadi kekhasan juga di Kota Makassar, sambil juga menikmati lorong-lorong wisata yang ada di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Makassar. Baik pendengar, saya saat ini bersama dengan Bapak Helmi Budiman ya, Kepala Bapeda Kota Makassar. Nanti kita akan bersama dengan beliau ya untuk tentunya berbincang-bincang di pagi hari ini. Dan Anda pendengar juga boleh bergabung di 0821 33339440 ya. Untuk bersama dengan kami di pagi hari ini. Selamat Hari Jadi Kota Makassar ke 414 tahun. Cerita antara engkau dan dia, kini hatiku jadi membeku saat mendengar engkau ada di peluknya. Engkau ada di peluknya. Aku cemburu mengingat kamu di peluknya. Ku yakin diriku yang lebih baik dari dirinya. Mungkin diriku tak pernah bisa dan tak pernah bisa untuk dapatkan dirimu. Mungkin mimpiku yang akan bisa wujudkan cinta antara engkau dan aku, antara engkau dan diriku. Aku cemburu mengingat kamu di peluknya. Ku yakin diriku yang lebih baik dari dirinya. Biarlah ku pergi, biarlah ku pergi, walau hati perih. Aku cemburu mengingat kamu di peluknya. Ku yakin diriku yang lebih baik dari dirinya. Sembilan 94,41 RRI Makassar. Pendengar, baik, kita sudah tersambung dengan Bapak Kepala Bapeda Kota Makassar, Bapak Helmi Budiman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Apa kabar Ya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat. Sehat ya. Bapak Alhamdulillah. semangat pagi hari ini. Iya. Ini sudah menyeruput kopi dan kue teripang pagi ini Pak. Iya, sudah pasti, sudah. Ya. Dalam rangka ulang tahun kota, kita membangkitkan ekonomi Kota Makassar dengan meminum kopi dan kue taripang. Baik. Nah ini kalau bicara mengenai kegiatan-kegiatan di pagi hari ini dalam rangka hari ulang tahun Kota Makassar ke-414 ya Pak Helmi. Ya. Tentunya kita tadi Bapak mengatakan ini melaksanakan berbagai kegiatan, salah satunya ini meminum kopi dan juga kue teripang yang dilaksanakan di setiap kelurahan yang ada di Kota Makassar ya, seperti itu ya Pak Budiman ya. Iya, 1000 lorong hari ini kita laksanakan. Iya. Pak Budiman sekarang posisinya di mana Pak? Saya sementara perjalanan kita ke lorong wisata di Jalan Bamba Puang. Insya Allah kita ada kegiatan di sana. Saya akan selanjutnya dengan dalam rangkaian ulang tahun Kota Makassar. Pak, saya sebenarnya penasaran ya, kok memilih kue teripang, bukan kue broncong, bukan barongko gitu, tapi kok teripang yang dipilih? Ini soalnya taripang ini kan unik ya, taripang bahannya sehat, kemudian bahannya juga mudah didapatkan, nilai secara ekonomis ini cukup murah, dan tentu
kita mau kue yang semacam dessert tapi nilainya tidak lebih mahal daripada sebuah kopi. Baik. Artinya kan betul-betul pendamping. Jadi bisa sebagai cemilan yang tidak istilahnya nilai ekonomisnya cukup dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Makassar nantinya. Baik. Nah, Pak Helmi, tadi Pak Helmi menyampaikan bahwa tema besar dari Hari Ulang Tahun Kota Makassar adalah bagaimana kita memulihkan perekonomian di masa pandemi ini ya, Pak. Nah, Nah, kalau berbicara mengenai sektor perekonomian saat ini dan kita sudah berada di PPKM level 2, ini bagaimana Anda tentunya melihat kondisi perekonomian Makassar saat ini, Pak? Ya, tentunya kita patut bersyukur dengan apa yang upaya-upaya kita selama ini. Tentu upaya ini tidak lepas dari dukungan seluruh masyarakat, seluruh elemen, seluruh stakeholder. Apalagi dengan Makassar dengan kondisi 6 bulan kemarin yang dari kemarin kita level 4, kemudian kita turun ke level 3 dan pada hari ini kita sudah level 2, insya Allah kita akan masuk kepada level 1 pastinya. Nah, kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi, utamanya di 2021 ini sudah ada memang recovery, karena tema kita adalah recovery untuk masa depan di Kota Makassar pada HUT 441 ini. Tentu kalau kita melihat indikator ekonomi, mulai dari mungkin pembayaran pajak, bagaimana sektor restoran, karena kita Kota Makassar ini merupakan kota jasa, tentu kita lihat dari situ. Kita lihat indikatornya, ternyata selama masuknya PPKM level 2, dan nanti kita akan masuk ke PPKM level 1, sudah banyak sektor-sektor ekonomi kita yang menggeliat, utamanya pajak restoran, pajak hotel. Nah, ini sudah banyak meningkat, dan alhamdulillah kalau saya lihat hari ini, seluruh masyarakat ini merayakan HUT Kota Makassar pastinya akan lebih menggeliat lagi. Potensi untuk Taripang saja itu kurang lebih ada 4 miliar perputarannya untuk hari ini saja. Baik. Nah, ini tadi Anda mengatakan bahwa potensi untuk Taripang 4 miliar ya. Jadi banyak benar ini yang diproduksi Taripang hari ini, Pak. Iya, alhamdulillah ini berdasarkan hitungan kita karena dari 1000 lorong, kemudian dari 1000 saja ada kurang lebih potensi kita itu ada sekitar 900.000 penikmat kopi di Kota Makassar. Tentu ya nilai ekonomisnya di angka segitu, di angka 4.000, karena kalau 4 miliar kita kalikan 4.000 rupiah atau antara rate 4.000 sampai 6.000 potensinya dan begitu, Mbak. Baik, saya ke pendengar, Pak. Ada yang ingin bergabung pagi hari ini ya untuk tentunya memberikan harapan kepada kota kita tercinta, Kota Makassar. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lani. Iya, saya Dani, Pak. Iya, Kak Dani, ya. Bagaimana kabar Kak Dani? Baik, alhamdulillah. Dengan Pak siapa, Pak? Dengan Junaidi di Nuri Baru, Kak Dani. Baik, Pak Junaidi di Nuri Baru. Silakan dengan Pak Helmi Budiman. Ini masalah ulang tahun dibahas ini hari. Iya. Ini momentum pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi. Baik. Iya. Ini masalah saya juga seorang penjual kecil-kecilan. Ini bagaimana caranya ini bisa membagikan ekonomi, karena ini setiap hari ini pembeli sangat-sangat kurang. Ya. Baik, maaf Pak, Bapak jualan apa, Pak? Saya kalau menjual keripik Kak Dani. Keripik ya di rumah atau diedarkan di rumah atau gimana? Biasa taplas di toko-toko atau di tempat lain ya. Kalau pagi di pasar Menyani kalau pagi. Baik, ya silakan Pak. Kalau menurut saya itu biasanya dulu waktu sebelum masuk COVID-19 itu biasanya laku 20, sekarang kadang-kadang 5, kadang-kadang 6 begitu. Bagaimana solusinya ke depannya ini pemerintah bisa mendapatkan begini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi ya di Jalan Nuri. Silakan Pak Helmi bagaimana membangkitkan ini perekonomian ya, terasa sekali tentunya bagi Pak Junaidi ya pandemi COVID-19 ini. Baik, silakan Pak. Tentu kami dari pemerintah kota sangat prihatin melihat keterpurukan kita dengan adanya COVID dari 2020 kemarin sampai hari ini, dan insya Allah 2022 melalui kebangkitan ekonomi masyarakat
kita sudah mempersiapkan berbagai strategi untuk pemulihan ekonomi. Nah, khusus mungkin untuk UMKM, tahun depan kita punya banyak program. Nah, mulai mungkin dari pelatihan, kemudian pengembangan UMKM, kemudian ada juga program TTR, banyak macam-macam. Nah, kalau mungkin saya bisa memberikan contoh untuk inkubator UMKM Center, ini kita sudah mempunyai data sekitar kurang lebih 15.000 UMKM yang ada di Kota Makassar. Ini kita akan lakukan evaluasi, kemudian kita akan rebranding, kemudian kita akan repackaging seluruh produk-produk UMKM-nya, dan kita akan pasarkan melalui program TTR. TTR ini merupakan mark yang digunakan untuk seluruh UMKM. Akan ada 1.000 gerobak TTR. TTR ini merupakan gerobak yang terbaru dari pemerintah kota, di mana gerobak itu menggunakan basis listrik dan akan digunakan di setiap RW. Ada kurang lebih akan ada 1.000 TTR yang ada di Makassar ini. Baik. Nah ini untuk mendapatkan gerobak tersebut ya, ini Pak Junaid tetap monitor ya untuk mendapatkan gerobak tersebut. Ini bagaimana caranya Pak Helmi? Ini kita akan melakukan pendataan melalui teman-teman dinas koperasi. Nanti insya Allah program ini akan kita launching di tahun depan. Begitu yang penting teman-teman UMKM dalam hal ini yang ada di Kota Makassar punya data yang valid, kemudian diverifikasi oleh di dinas koperasi. Kita akan rebranding, repackaging seluruh produk UMKM. Tentu produk UMKM yang kita harapkan adalah produk-produk UMKM yang berasalkan dari Kota Makassar. Contoh mungkin tadi Taripang, kemudian nanti ada Jalan Kote betul-betul lokal khas Lorong, dan mungkin juga seperti bolo cuke atau mungkin produk-produk lainnya yang sifatnya langsung dari UMKM Kota Makassar. Baik. Nah ini untuk mendapatkannya harus mendaftarkan diri ya Pak ya, pendataan juga boleh dilakukan oleh Dinas Koperasi. Baik, ada pendengar kembali ingin bergabung di pagi hari ini, silahkan di 082133339440. Halo, selamat pagi. Iya, kita kembali ke Dani. Oke, silahkan Pak Junaidi. Ini Pak Junaidi. Karena saya ini seorang sebagai penyandang disabilitas, itu bagaimana itu kedepannya itu Pak Helmi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Junaidi adalah seorang disabilitas Pak ya, seorang difabel yang bekerja dan bergerak di sektor UMKM. Nah, untuk disabilitas bagaimana untuk bisa mengakses program ini? Nah, tentu berkaitan dengan disabilitas, kita Kota Makassar sudah mendorong menjadi kota dunia. Kota dunia itu maksudnya bagaimana? Kota dunia itu kota inklusif yang selalu mendorong seluruh elemen masyarakat itu terlibat, termasuk tentu kaum difabel. Nah, ini sudah pasti akan ada porsi khusus yang diperuntukkan untuk UMKM yang difabel. Tidak ada masalah. Kami bisa pastikan untuk Pak Junaidi itu pasti mendapatkan tempat nantinya. Baik. Nah Pak, terkait dengan program TTR ini akan dilaksanakan, ditargetkan di tahun 2022 ya Pak ya? Iya, 2022 tentu. Baik, nah ini bagaimana persiapannya Pak? Persiapannya sementara kita mendorong program ini masuk dalam program BPBD kita di 2022. Ini sementara kita bahas, dan mudah-mudahan program ini didukung juga oleh teman-teman di anggota yang terhormat di DPRD Kota Makassar. Baik. Nah, Pak Helmi, tadi Pak Helmi menyinggung ya, ini langkah strategi yang ditempuh oleh pemerintah Kota Makassar untuk kembali membangkitkan perekonomian yang ada saat ini. Kalau tentunya melihat kondisi yang ada sekarang ini dari apakah angka pertumbuhan perekonomian ini sudah dikatakan membaik saat ini Pak di PPKM level 2? Iya, boleh kita, memang angka secara riset oleh BPS itu belum keluar, tetapi kami pastikan melalui data riset kami, melalui teman-teman Bapenda kemarin, kami sudah meng-cross-check data pertumbuhan ekonomi kita melalui sektor pajak daerah, which is kalau pajak daerah tentu dilihat ekonomi yang ada di Kota Makassar itu sendiri, itu sudah mengalami peningkatan yang cukup besar. Kalau kita bandingkan years to years dengan 2020 kemarin, kita ada peningkatan sekitar 20 miliar secara years to year. Nah, ini kan sudah berarti ada pemulihan yang cukup besar di Kota Makassar semenjak Kota Makassar ini dipimpin oleh Pak Dani dan Ibu Fatma selaku pimpinan Kota Makassar. Baik, ada penelpon kembali ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Iya. Dani. Selamat pagi, dengan Pak siapa Pak? Dengan Ferry di Panegoro. Silakan Pak Ferry. Ya, dengan Pak Helmi, selamat pagi. Ya. Selamat pagi Pak. Salam sehat Pak. Selamat sehat Pak. Ya. Ya, ini momentum untuk membangkitkan ekonomi. Iya. Ya, terutama saya ngucapin dulu HUT Kota Makassar yang ke 414. Ya, saya kira ini menurut pandangan saya ini Pak, kalau untuk usaha UKM itu untuk membangkitkan ekonomi, ya, saya kira perlu ini peran pemerintah perhatikan juga usaha UKM. Iya. Dan juga selama pandemi ini memang agak sepi. Sebelum pandemi kan selalu kan ramai. Iya Pak. Semenjak ada pandemi ini selalu sepi. Itu ya saya juga punya ada usaha konter pulsa dan juga jual minuman Pak di konter pulsa. Jadi Iya Pak. selama pandemi juga pengunjung agak sepi Pak. Baik. Dan juga saya juga ada bengkel AC mobil Pak di Jalan Ponegoro. Nah, ini juga selama pandemi juga agak sepi Pak. Dulu sebelum pandemi selalu ramai seperti itu. Iya. Iya Pak. Jadi mungkin kedepannya mungkin saya kira ini perlu peran pemerintah untuk supaya pemerintah juga bisa turun tangan, pemerintah kota, Iya. ya kan, untuk membantu usaha UKM. Iya. Baik. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Baik. Oke. Baik Ya, Pak selamat Ferry, pagi. terima kasih. Selamat pagi. Kalau- Iya. Baik, Pak Helmi, ini sama juga ya dengan keluhan dari Pak Junaidi tadi. Tapi kalau kita berbicara mengenai pendataan, nah pendataan ini banyak juga yang mengatakan saya ini belum mendapatkan bantuan seperti itu, apalagi para pelaku-pelaku UMKM. Nah, sebenarnya apa yang menjadi kendala ya sehingga masih banyak juga UMKM yang mestinya mereka dapat bantuan ini belum tercover seperti itu. Iya. Tentu mungkin yang menjadi kendala, mungkin Pak Ferry, kemudian tadi Pak Junaidi, itu mungkin lebih kepada misinformasi atau mungkin tidak memperoleh informasi yang tepat. Jadi melalui radio kita pada hari ini, melalui RRI, ya dapat kami pastikan mungkin kepada seluruh UMKM yang ada di Kota Makassar yang ingin mendapatkan informasi dapat menghubungi Dinas Koperasi UMKM Kota Makassar yang berada di Jalan Balai Kota, di Jalan Ahmad Yani nomor 2 di kantor Balai Kota di Gedung Tama. Baik. Mungkin begitu, Mbak. Iya, jadi bisa untuk diakses. kegiatan-kegiatan UMKM, bagaimana tadi kita sudah diskusikan pada hari ini, ya mudah-mudahan, insya Allah harapan kita pasti kita dari pemerintah kota selalu optimis, kita selalu berupaya untuk membangkitkan ekonomi kita pada hari ini. Tentu upaya-upaya ini tidak lepas dari dukungan kita semua dan kami harapkan juga dukungan dari seluruh pemirsa atau pendengar radio RRI Kota Makassar. Baik, nah seperti itu ya. Baik, yang lain yang silakan ingin bergabung juga bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini 082133339440. Nah, Pak Helmi, keberadaan teknologi digitalisasi yang saat ini sudah sangat berkembang, Pak. Apakah ini juga cukup membantu untuk memulihkan perekonomian di Kota Makassar? Mengingat para UMKM ya, para pelaku-pelaku UMKM ini juga banyak mengandalkan ya teknologi digitalisasi untuk memasarkan produknya, Pak. Iya, tentu yang namanya digital atau basis teknologi ini kita harapkan juga menjadi salah satu batu loncatan kita di 2022 nanti. Dengan adanya inkubator UMKM Center ini akan menjadi salah satu juga inovasi nanti yang di Kota Makassar lakukan dengan penggunaan teknologi. Banyak nanti yang kita akan gunakan teknologi dan harapannya UMKM Makassar ini tidak hanya berkembang di Kota Makassar, tetapi juga menjadi barometer di Indonesia, mungkin bahkan
ya kenapa tidak nanti ada salah satu produk kita atau mungkin bahkan ada ratusan produk kita yang akan kita jual ke luar negeri. Baik. Nah, ini yang menjadi tentunya pekerjaan yang tidak mudah juga ya untuk kita memasarkan produk-produk. Nah, ini harus produk berkualitas yang dihasilkan oleh para UMKM. Nah, Pak, untuk target untuk pemulihan ekonomi ini berapa tahun ke depan ya Makassar bisa kembali dikatakan ekonominya ini berada pada posisi yang kuat, Pak? Tentu harapannya di 2024 sampai dengan 2023 sampai dengan 2024 posisi kita sebelum ada pandemi itu kita sudah bisa raih kembali, dan 2026 kita sudah bisa mencapai 2 kali lipat daripada kondisi tersebut. Itu menjadi mimpi kita bersama, dan mimpi ini tentu boleh kita katakan ini cukup besar, tetapi yang namanya mimpi ya kita harus memimpikan yang sesuatu yang besar, karena Makassar ini merupakan, boleh saya kata, kota yang mempunyai sejarah yang kuat, kota yang mempunyai orang-orang yang hebat, dan sudah pasti ya kita harus mewujudkan mimpi tersebut bersama-sama. Baik, kembali kita fokus ke strategi-strategi dari Pak Dhani untuk memulihkan perekonomian ini. Mungkin bisa disampaikan ini strategi yang paling jitu yang diprogramkan Pak Dhani ini seperti apa, Pak? Ya, seperti tadi yang saya katakan, nanti akan ada Martech, Makassar Economic Virtual Center. Tadi saya sudah bahas. Jadi selain nanti mengembangkan produk UMKM itu menjadi barometer Indonesia, produk UMKM yang ada di Kota Makassar kita akan buat menjadi produk yang global, menjadi produk yang akan kita jual ekspansi ke luar negeri. Itu kalau untuk di sektor UMKM. Yang lain mungkin masih banyak, mungkin PT, kemudian ada Cokmo, kemudian ada juga stadion, ada Maca atau Makassar Core City Arena, kemudian ada juga sirkuit internasional yang akan kita bangun di lokasi di Untia sana. Kemudian ya macam-macam banyak. Ada Jafarate juga menjadi site visiting yang baru di Kota Makassar yang berada di Pantai Losari. Kemudian kita akan revitalisasi, rombak total Karebosi menjadi suatu kawasan sport center yang baru, menjadi tidak hanya menjadi sport center, tetapi juga menjadi objek wisata yang baru. Kemudian ada juga nanti lokasi baru, Kanrerong yang ada di Karebosi kita akan modernisasi menjadi lebih layak, menjadi lebih modern, menjadi lebih Instagramable, bahasa anak sekarang. Kemudian kita juga akan membuat kantong perekonomian yang baru. Tentu akan banyak lapangan-lapangan, pusat-pusat masyarakat yang baru, banyak kita akan perbaiki pasos begitu. Kemudian sekolah akan banyak kita lakukan modernisasi. Di sekolah akan banyak kita siapkan infrastruktur yang menggunakan basis teknologi. Tentu kita akan memperkenalkan teknologi ini kepada masyarakat, karena apalagi generasi muda kita yang ada di level SD dan SMP sebagai tanggung jawab Kota Makassar, tentu kita harapkan generasi muda kita ini tidak jauh ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang ada di luar Kota Makassar. Apalagi kalau kita bandingkan, memang infrastruktur kita memang masih jauh dari penggunaan teknologi mungkin begitu. Baik, ada penelpon kembali Pak Helmi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Dhani. Iya, dari Pak siapa? Kaharudin Beta di Kabupaten Jeneponto. Iya, Pak Kaharudin Beta, jauh-jauh dari Jeneponto ini Pak Helmi. Silakan Pak Karbet. Luar kota dan dalam kota ini. Baik Pak Karbet. Iya. Selamat hari jadi Kota Makassar. Ya. Ke 414 9 November 2021. Satu pantun dari saya Mbak Dhani. Halo. Ya. Satu pantun dari saya ini Mbak Dhani. Ya. Singkat ya Pak ya. Sidrap, lumbung pangan. Wisata kuliner, kopi, kue taripang. Makassar ibu kota Sulawesi Selatan. Energi ekonomi benahi. Optimalkan pemulihan. Baik, terima kasih ya. Ini bentuk apresiasi dan memberikan pantun. Luar biasa. Luar biasa. Saya apresiasi Bapak. Baik. Untuk memberikan pantun di ulang tahun Kota Makassar.
Bapak, ini program 1000 lorong wisata Pak Helmi dan juga pemulihan ekonomi ya. Ini program lorong wisata ini sebenarnya bentuknya seperti apa yang juga ingin diketahui oleh masyarakat. Apakah program lorong wisata ini juga mampu menjadi salah satu strategi untuk memulihkan perekonomian di Kota Makassar saat ini, Pak? Ya, tentu dengan lorong wisata kita harapkan menjadi salah satu indikator pemulihan ekonomi nanti di 2022, 2021 ini kita sudah siapkan sekitar 100 lebih lorong wisata percontohan. Ini yang menjadi inisiasi kita untuk di tahun ini, dan kita boleh lihat di ulang tahun kota ini salah satu objek percontohan untuk lorong wisata itu ada di Mambapuang, di mana kita membuat satu objek wisata baru di dalam lorong. Ini kita kaitkan dengan ekonomi masyarakat. Kalau di Mambapuang ini ada bakso yang mungkin tidak terlalu viral, tetapi dengan sentuhan dari pemerintah Kota Makassar, itu kita membuatkan spot-spot foto selfie dan spot-spot foto mungkin yang instagramable, sehingga bisa menjadi daya tarik baru. Dan ini kita harapkan viral di masyarakat, dan mungkin bukan hanya viral di Kota Makassar, tetapi menjadi viral nasional. Nah, ini kalau viral, bayangkan kalau ada 100 mungkin, atau mungkin bahkan ada 1000 lorong yang viral beserta UMKM di dalamnya, pasti banyak perputaran ekonomi yang ada di Makassar. Baik. Nah, ini tadi yang menarik ya, menarik lorong wisata ini. Kita berarti sambil berwisata sambil menikmati kulinernya, seperti itu ya, Pak ya? Iya. Nah, kalau berwisatanya apa, Pak? Wisata kuliner doang atau ada yang bisa kita saksikan juga di lorong itu? Untuk saat ini kita buat spot, kita benahi lorongnya semua. Ada wisata kuliner yang digabung juga nanti dengan wisata foto-foto. Baik. Kemudian itu untuk dinas pariwisata, kemudian untuk di dinas lain itu ada juga wisata tanaman atau wisata apa ya istilahnya? Wisata hortikultura ya, Pak ya. Hortikultura. Baik. Jadi banyak lorong wisata, jadi dia akan menjadi lorong yang tematik. Nah, tergantung kepada potensi lorong yang ada gitu. Ya. Nah, untuk anggarannya ini Pak, ini pastinya juga memakan anggaran yang besar untuk lorong wisata ya. Ini bakal memakan anggaran seberapa besar nih untuk program lorong wisata ini? 1000 lorong loh, Pak. Ya, kurang lebih kita siapkan sekitar 10-30 juta per lorong. Baik. 10 sampai 30 juta. Baik. Ya, ini dikelola oleh kelurahan untuk membangun wisata lorong tersebut ya, Pak ya. Baik. Nah, tentu harapannya ini kan ini akan kita bagi kepada masing-masing SKPD, dan ini tentunya anggaran tersebut juga akan dinikmati juga oleh masyarakat, karena ini kan macam banyak potensi yang kita sudah siapkan di masing-masing SKPD. Baik. Nah, ini kalau seperti ini Pak ya, ini ada lorong wisata seperti itu, dan kemudian masyarakat kita ingin menikmatinya ini, apakah juga masih bisa dinikmati ketika masuk ke platform teknologi digital seperti itu? Ini juga bisa dilakukan ya, Pak? Sudah pasti. Tetap penggunaan digital ini sebagai pendamping, jadi tetap juga akan ada visit di lapangan. Baik. Ya. Ada lagi penelpon ramai pagi ini untuk berbincang dengan Pak Helmi ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dani. Ferry lagi, Mbak. Ya, Pak Ferry, silakan. Ya, Pak Helmi. Saya apresiasi dengan pemerintah kota dengan adanya lorong wisata ini. Selain lorong wisata itu dengan kulinernya juga ada. Mohon maaf, apa Pak? Selain wisata lorong wisata ini kulinernya juga ada untuk saya seperti itu. Mungkin aja Pak ya. Gambarnya juga itu kan sekarang gambar yang dibuat itu kan pakai 3D ya. Iya, 3D. Kita mural Pak, iya. Kalau 3D ya, kalau gambar-gambar yang dibuat itu ya kalau perlu dipakai yang 4D, 4 dimensi, Pak. Jadi supaya gambarnya itu lebih hidup lagi, Pak. Iya. Baik. Ini masukan loh Pak ya.
Iya, dan Iya. juga tempat wisata yang lain itu juga mudah-mudahan bisa dibenahi juga, Pak. Iya, pasti. Ya, seperti itu. Jadi biar tempat wisata juga jadi ramai pengunjung, Pak. Baik. Iya. Baik Pak Ferry. Ya, semoga juga ini program pemerintah kota juga ini semoga sukses dan bisa berjalan lancar, Pak. Baik. Iya. Baik. Terima kasih. Baik. Selamat Baik pagi, Pak Ferry, salam terima sehat. kasih. Salam sehat. Terima Ya, kasih. ini kalau sekarang menggunakan 3D ya, apakah nanti pada lorong wisata ini akan menggunakan 4 dimensi? Diharapkan seperti itu loh Pak. Iya, insya Allah kita akan sesuaikan sebagaimana tadi saran dari Pak Ferry. Baik. Mudah-mudahan itu bisa terwujud 2022 dan 2021 ini. Iya, ini ditunggu lah terobosan pemerintah kota Makassar untuk memulihkan perekonomian di kota Makassar. Baik Pak Helmi Budiman ya, ada di closing statement kita di kesempatan pagi hari ini, silahkan Pak untuk masyarakat kota Makassar. Baik. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Radio RRI yang sudah menyelenggarakan wawancara kita pada hari ini. Saya mengapresiasi juga kepada seluruh pemirsa yang mendengar dan seluruh penelpon yang sudah memberikan saran dan masukan kepada pemerintah kota. Insya Allah dengan 2022 dengan ulang tahun Kota Makassar yang ke-414 pada hari ini akan ada kebangkitan ekonomi, recovery untuk masa depan Kota Makassar yang lebih baik dengan imunitas kota yang sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak. Sukses selalu untuk Anda. Selamat hari jadi Kota Makassar ke-414 ya. Kita tunggu kopi dan Terima keripang kasih. Bapak. Terima kasih Mbak Nani ya. Baik. Peduli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah yang terlahir, bolehlah ku sebut cinta. Kini ku hadapi dan ingin terhapus semua dari memori ini. Tiada pernah terbayangkan pertama kali bertemu. Sapa lembut manis, menggoda merayu, mencoba menangkap hati ini. Pura-pura kau mencintaiku, pura-pura pula sayang itu. Terlebih kau cantik juga lucu, tapi tidak kau gantungkan. Memang sialnya hidupku harus teralami juga, jadi korban tembak selingkuh yang kerap ku sangkal selama ini. Pura-pura kau mencintaiku, pura-pura pula sayang itu. Terlebih kau cantik juga lucu, tapi tidak kau gantungkan. Pura-pura kau menyukaiku, pura-pura pula rindu itu. Di hadapan mata kau melati, kenal sahabat pada pria lain. Sadarkah dirimu kasih, semua
cintaku. Ya, Anda masih bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar dengan topik Hari Ulang Tahun Makassar ke-414 Momentum Pemulihan Ekonomi. Tadi terima kasih buat Bapak Helmi Budiman, Kepala Bapeda Kota Makassar yang sudah bersama dengan kami dan juga pendengar yang sudah bersama dengan kami ya. Berbagi harapan tentunya untuk pemulihan ekonomi dan juga program-program dari pemerintah Kota Makassar, di antaranya untuk membangkitkan perekonomian dengan mendorong lorong wisata untuk pemulihan ekonomi dan juga program-program yang bernama Tetere ya untuk para pelaku UMKM yang ada di Kota Makassar. Baik pendengar, saya bersama dengan pengamat perekonomian dari Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Profesor Dr. Hamid. Pak Be, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hamid, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah sangat sehat ini. Sangat sehat ya Pak Prof. Ini Makassar berusia 414 tahun ya. Dan 2 tahun kita dalam masa pandemi COVID-19 dan sekarang ini perekonomian di Kota Makassar mulai bangkit dan dibanding dengan tahun 2000 lalu ya, ini data yang barusan kami terima dari Kepala Bapeda Kota Makassar, ini ada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 20 miliar rupiah. Nah, ini Anda melihat ini seperti apa upaya pemerintah saat ini untuk membangkitkan kembali dan memulihkan perekonomian di Kota Makassar, Pak Prof? Ya, baik. Saya kira kita tahu bersama beberapa indikator-indikator pergerakan ekonomi itu, seperti misalnya investasi, kemudian konsumsi, lalu disertai dengan pergerakan manusia, barang dan jasa. Itu semua adalah pemicu pertumbuhan ekonomi. Nah, di pembahasan yang lalu karena pandemi COVID, indikator-indikator itu tidak bergerak, jadi stagnan semua. Nah, otomatis pertumbuhan ekonomi juga stagnan. Bahkan tahun lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu minus 1,7%. Nah, di tahun ini saya kira sudah mulai membaik lagi. Dan tahun depan pemerintah kita optimis itu akan bertumbuh sekitar 5-6%. Nah, di triwulan keempat atau di kuartal 4 sekarang ini itu menunjukkan geliat yang sudah trennya positif. Ya, di beberapa daerah sudah menunjukkan pandemi COVID sudah mendekati level 1 ya. Masih ada yang level 2, dan khusus Makassar yang juga sudah berusia 400 tahun lebih, ini satu perjalanan ya, karena mungkin baru kali ini Indonesia termasuk Makassar mengalami pandemi seperti ini. Baik. Dan banyak hikmahnya ya, terjadi pergeseran paradigma yang kalau sebelumnya akses ekonomi baik dari sisi produksi, kemudian distribusi, serta pendanaan itu relatif dikuasai oleh usaha-usaha besar. UMKM sulit bersaing. Tapi dengan adanya pandemi ini yang diawali dengan munculnya ekonomi digital, ini memberikan peluang yang sangat besar sekali bahwa modal itu tidak lagi menjadi indikator utama. Ya, letak toko pinggir jalan strategis itu tidak lagi menjadi indikator penting, karena semua orang bisa menjual, baik dia berada di lorong dan produk-produk apa saja. Jadi pasarnya semakin luas,
akses semakin luas, dan ini juga terjadi di Makassar yang kita ketahui sebagai kota dagang. Ya, itu sudah menggeliat, termasuk misalnya sektor-sektor wisata, hotel, okupasinya sudah mulai meningkat. Kemudian transportasi udara juga sudah mulai terisi sekian persen untuk penerbangan-penerbangan tertentu. Pemerintah tentunya kita berharap memberi dukungan yang lebih lagi dengan adanya kesempatan yang terbuka ini, khususnya kepada pelaku-pelaku UMKM, dengan catatan tetap memperhatikan akses ekonomi keuangan, khususnya pendanaan yang berbasis online itu. Ya, ada pinjol itu yang meresahkan UMKM, menjerat. Jadi dimanfaatkan situasi, ya, dan ini tentu merusak perekonomian. Saya kira itu. Baik. Nah, ini ada beberapa program pemerintah untuk membangkitkan perekonomian, ya, seperti tentunya lorong wisata, Pak Prof, ya, dan juga program untuk memberikan wadah bagi para UMKM yang disebut dengan TTR. TTR ini seperti tempat yang diberikan, ya, gerobak yang diberikan kepada para pelaku UMKM di setiap RT RW, dan di sini akan dijual ini berbagai makanan-makanan khas, ya, Kota Makassar. Nah, ini bagaimana Anda melihat upaya pemerintah ini untuk tahun 2022 yang bakal diterapkan, Pak? Kira-kira ini bisa membangkitkan perekonomian juga, dan seperti apa tentunya ini para pelaku UMKM, ya, untuk bisa mengakomodir hal ini, Pak? Ya, ini termasuk ekonomi kreatif. Ya, kita salut pemerintah kota melakukan aktivitas-aktivitas yang unik, bernuansa wisata, sekaligus mendatangkan efek ekonomi terhadap masyarakat yang ada di lorong-lorong. Jadi banyak, saya kira, program-program pemerintah kota Makassar yang menggerakkan ekonomi, khususnya UMKM yang tidak memiliki misalnya tempat yang strategis dibanding dengan pelaku usaha yang menengah ke atas itu. Ya, di antara tadi itu adalah melalui gerobak. Kemudian ada juga programnya Pak Wali Kota itu untuk tahfiz, ya, program tahfiz di beberapa masjid dipilih, itu juga secara tidak langsung memicu pergerakan barang dan jasa. Ya, kemudian ada lagi hadiah yang diberikan oleh pemerintah wali kota yang melaksanakan protokol kesehatan waktu Idul Fitri yang lalu. Itu di setiap kelurahan diberikan satu dari pengurus masjid itu yang melaksanakan protokol kesehatan waktu Idul Fitri untuk umroh tahun ini dan tahun depan. Itu semua adalah akselerator yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menggerakkan perekonomian. Baik. Ya, saya kira kita salut itu. Iya. Nah, Pak Hamid, dibutuhkan waktu berapa tahun untuk kondisi perekonomian Makassar ini bisa dikatakan kuat atau stabil, Pak? Ya, jadi begini, Indonesia ini termasuk ekonomi yang sedang berkembang. Nah, biasanya ekonomi yang sedang berkembang itu delta-deltanya itu signifikan, misalnya tumbuhannya. Tetapi di sisi lain juga rentan dengan risiko, karena boleh dikata negara kita ini belum menjadi negara mature, matang, negara maju atau modern seperti negara-negara yang maju sekarang. Pertumbuhan mereka itu memang steady safe, artinya deltanya kecil, tapi dia matang, stabil gitu ya. Tetapi Indonesia sekarang ini, kalau kita lihat khususnya Makassar, indikator ekonomi makro cukup mendukung. Ya, misalnya inflasi terkendali, kemudian nilai tukar rupiah dan dolar juga cukup terkendali.
kemudian IHSG di pasar modal juga cukup bagus. Jadi indikator-indikator ekonomi makro cukup mendukung, sehingga kita mengatakan bahwa tahun ini, di akhir tahun ini sudah menunjukkan tren positif, dan di tahun depan ketika pandemi juga sudah memberikan tanda-tanda bahwa tidak ada lagi ancaman yang signifikan, sehingga pemerintah masih memberikan ancang-ancang regulasi untuk pembatasan, ya saya kira itu menjadi pemicu ekonomi lebih stabil di masa yang akan datang. Tahun depan, kemudian tahun depannya lagi, itu akan kembali normal. Bahkan menurut saya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan datang itu akan kembali normal sebagaimana sebelum pandemi, kemudian plus munculnya usaha-usaha baru di zaman pandemi yang belum ada sebelum pandemi. Berarti akan kira-kira bertambah 1,5%, bukan 150%, bahkan mungkin bisa menjadi 200%. Jadi ini hikmah dari pandemi ini, munculnya usaha-usaha baru ya yang akan menambah pertumbuhan ekonomi di masa akan datang ketika pandemi itu sudah tidak ada. Baik Pak Prof, terima kasih sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga tentunya pertumbuhan ekonomi kita semakin membaik dan semakin kuat di masa yang akan datang, dan berbagai ancaman-ancaman ya seperti tentunya pandemi yang kita alami saat ini bisa terlewati dengan kuatnya perekonomian kita. Baik, terima kasih Pak Prof, sukses selalu untuk Anda Bapak Profesor Dr. Hamid Pabel ya. Sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu, sukses untuk Anda Pak Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk edisi hari ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi 9 November 2021 dengan topik dialog Hari Ulang Tahun Makassar ke-414 Momentum Pemulihan Ekonomi. Kita tunggu tentunya ya strategi-strategi dari pemerintah Kota Makassar untuk memulihkan perekonomian kita, dan tentunya para UMKM juga harus bersabar ya, dan kita berharap semoga strategi-strategi tersebut bisa memulihkan ekonomi Kota Makassar. Saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.